Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 2 memutarbalikkan fakta. Ibu, aku kerja dulu. Pamit Vira pada Asma yang sedang mencuci pakaian dari tetangganya. Baiklah, hati-hati. Jangan terlalu pikirkan tentang masalah ini. Fokuslah pada pekerjaan. Nasihat Asma pada putrinya. Baik Bu, aku pergi dulu. Vira pergi bekerja, namun sialnya jalan menuju toko kelontong itu harus melewati rumah Raya. Vira berharap jika tidak ada Raya atau siapapun di sana. Namun, harapannya pupus sudah saat mendengar panggilan dari bibinya. Ada apa, Bi? Tanya Vira datar. Dia harus bisa menahan diri. Karena bagaimanapun, perempuan di depannya ikut andil dalam membantunya dan ibunya selama ini. Kamu gak apa-apa kan? Tanya Marni basa-basi. Padahal, dia jelas bisa melihat ada luka di mata Vira. Jangan salahkan Raya ya Vira. Itu semua keputusan dari keluarga anak Alvin. Akhirnya mereka sadar kalau Raya adalah yang terbaik untuk Alvin. Ya, kami pun harus menerimanya. Toh, itu adalah permintaan yang mulia. Jelas Marni panjang lebar. Aku kerja dulu, Bi. Ucap Vira. Inilah satu alasan mereka menolakmu, Vira. Sudah miskin, gak ada sopan santunnya. Orang tua lagi ngomong, malah ditinggal. Sindir Marni dengan suara yang keras. Tetapi, Vira tetap pada niatnya untuk mengabaikan teriakan dari Marni. Sampai di tempat kerja, Vira langsung ditatap sendu oleh teman sekaligus pemilik dari toko kelontong itu. Kebetulan sang pemilik merupakan tetangganya Vira juga. Kamu yang sabar ya Vira. Yakinlah, jika nanti akan ada pemuda yang lebih baik daripada lelaki yang telah mengabaikanmu itu. Ujar Bu Santi, pemilik dari toko kelontong. Apa baiknya, kamu gak usah masuk hari ini, kamu bisa kok libur. Ucap Santi prihatin. Makasih Bu, karena telah peduli. Sekarang aku udah gak apa-apa, aku kerja saja, supaya bisa mengalihkan pikiranku. Ungkap Vira. Santi pun pamit pulang setelah kedatangan Vira. Tak lama kemudian, Alvin mengunjungi Vira yang lagi kerja. Karena pembeli lagi ramai, Vira tidak tahu jika Alvin berada tidak jauh darinya. Bagaimana? Tanya Alvin setelah pembeli berkurang. Vira langsung tercekat dan membalikkan tubuhnya. Kamu kecewa kan karena telah menolak aku? Tuduh Alvin. Bang Alvin. Lirih Vira. Aku menyesal. Seharusnya kamu pikir-pikir dulu sebelum menolakku, Vira. Coba lihat dirimu, kamu itu gadis yatim yang miskin. Memang kamu cantik, tapi seharusnya kamu juga sadar diri. Gak ada lelaki kaya lain yang mau melirikmu. Potong Alvin cepat, dan entah kenapa selama ini, aku dibuat buta oleh cintaku padamu. Lagi,
Alvin mengeluarkan kata-kata pedasnya. Seharusnya kamu mendengar penjelasanku dulu, Bang. Baru kamu bisa menyimpulkan tentang apa dan bagaimana aku. Halah, itu gak penting. Dan sekarang aku puas, bisa buat kamu menyesal. Aku masih ingat bagaimana kamu menangisi aku dan Raya kemarin. Kekeh Alvin, meninggalkan Vira. Bang Alvin, panggil Vira, namun Alvin tidak menghiraukannya. Dia malah langsung pergi setelah menaiki mobilnya. Mungkin benar, kamu bukan lelaki yang baik untukku, batin Vira. Hari sudah malam, dan sudah saatnya Vira menutup toko kelontongnya. Tentu saja dengan dibantu oleh Santi. Karena setiap malam, Santi pasti ke toko untuk mengambil uang hasil jualannya hari ini. Bukan dia tidak percaya sama Vira, namun dia hanya jaga-jaga, setidaknya nanti kalau ada pencuri yang mencuri di tokonya. Paling tidak uangnya sudah aman. Sepertinya, aku gak bisa mengantarmu Vira, karena malam ini, suamiku mengajak kami jalan-jalan. Ucap Santi menunjukkan mobil suaminya yang terparkir di depan toko. Akhirnya Vira pulang sendiri. Dia berjalan kaki karena memang letak toko tersebut tidaklah jauh dari rumahnya. Dan tentu saja, orang-orang masih ramai di sepanjang jalanan. Vira panggil Raya, padahal dia sejak tadi telah mengabaikan mereka. Dengan tidak melihat dua orang manusia yang duduk di teras rumah itu, Vira tetap berjalan, pura-pura tidak mendengarkan panggilan dari Raya. Namun, Raya tidak menyerah. Buktinya dia langsung mengejar Vira dan menarik pergelangan tangannya. Ayo gabung, ajak Raya memperlihatkan Alvin yang menatap ke arah mereka. Aku mau pulang Raya, aku capek, tolak Vira dengan halus. Kamu tidak sedang cemburu kan Vira? Tuduh Raya. Aku pulang, pamit Vira, apalagi Alvin sudah berjalan mendekati mereka. Raya langsung mencekal pergelangan tangan Vira. Dia menahan, agar Vira jangan pergi terlebih dulu. Maafkan aku Vira, isak Raya, setelah Alvin berhasil mendekati mereka. Sungguh ini bukan kemauanku Vira, lanjut Raya. Kenapa? Tanya Alvin, melihat tunangannya menangis. Sedangkan Vira memutar mata malas. Vira menuduhku merebutmu darinya, ucap Raya, langsung membuat Vira melongo. Bukankah itu kenyataannya, bahkan Paman Danu? Cukup Vira, jangan kamu bawa-bawa ayahku dalam hal ini. Dia gak salah apapun. Lagi, Raya terisak. Aku baru tahu, jika kamu selicik ini Vira. Bahkan kamu tega memutarbalikkan fakta. Cemooh Alvin, dan aku juga baru tahu, kalau seleramu adalah gadis seperti dia. Ujar Vira merendahkan Raya. Apa maksudmu? Tanya Raya tidak terima. Haruskah aku perjelaskan di sini? Tantang Vira. Melihat wajah tegang dari Raya, Vira tersenyum puas. Dia langsung pergi meninggalkan dua sejoli itu. Sedangkan Raya hanya bisa mengepalkan tangan pertanda amarahnya sedang memuncak. Sampai di rumah,
Vira langsung mandi dan makan makanan yang telah disiapkan oleh ibunya. Tentu saja, dengan ditemani oleh sang ibu tercinta. Sekarang Vira sadar, mungkin Alvin bukan jodoh yang baik untuknya. Karena dulu, Alvin sempat meminta Vira untuk tinggal di rumah Alvin sendiri. Karena menurut Alvin, rumah Vira terlalu kecil untuk ditempatkan bersamanya. Bu, bagaimana kalau kita pergi merantau? Pergi jauh dari kota ini? Tanya Vira hati-hati. Kenapa? Asma bertanya balik. Karena Raya dan Nak Alvin. Dengar Nak, jika kamu ingin menjauh karena masalah yang sedang terjadi. Bukannya ini malah membuat mereka semakin merasa senang? Mereka semua semakin bangga, karena kamu mengaku kalah. Padahal, mereka baru saja memulai sebuah pertandingan. Ibu bukan gak mau untuk menjauh, tapi coba kamu pikirkan lagi. Rumah ini, harta satu-satunya peninggalan ayahmu Nak. Cuma ini kenangan kita bersama ayahmu. Bukan ibu pelit atau apapun yang kamu kira. Tapi, kamu yakin meninggalkan segala sesuatu yang terjadi di sini? Segala kenangan kita berdua, papar Asma. Vira menunduk, memikirkan omongan dari ibunya. Bukankah dia terlalu kejam, merenggut kenangan yang ayahnya berikan untuk mereka berdua? Bukannya dia sangat kejam, menghilangkan kenangan yang susah payah ayahnya bangunkan untuk anak istrinya. Ibu benar, seharusnya aku menunjukkan pada mereka, kalau aku bisa bertahan dalam luka yang mereka torehkan. Ujar Vira, bertahanlah Vira, karena ibu yakin jodoh sedang disiapkan di suatu tempat. Yang bahkan kita sendiri tidak tahu di mana. Perbaikilah dirimu agar mendapatkan lelaki baik yang mampu membimbingmu. Nasihat Asma. Setelah makan, masing-masing dari mereka memasuki kamar masing-masing. Asma langsung mengambil Quran, membacanya dengan suara pelan juga merdu. Dia terus berharap jika Vira mampu bertahan untuk melewati segala ujian dan rintangan yang berlaku. Di kamar sebelah, Vira kembali menatap foto yang diunggah oleh Raya di sosial medianya. Di mana foto mereka yang saling memamerkan cincinnya, air mata Vira kembali menetes. Ternyata melupakanmu lebih berat dari sekedar ucapan bang. Gumam Vira menahan sakit di dadanya. Bohong kalau aku ikhlas bang, bohong aku ikhlas. Aku terus berdoa dan berharap. Tidak satupun di antara kalian yang akan merasakan bahagia. Lanjut Vira. Besoknya, sebelum berangkat kerja, Vira hendak menemui pamannya. Dia ingin bertanya alasan yang jelas dari sang paman. Kebetulan Asma gak ada di rumah, dia lagi menyetrika di rumah orang yang mengupahnya. Saat Vira ke rumah Danu, kebetulan sekali Danu baru pulang belanja. Buktinya ada beberapa kresek yang berisikan sayur mayur juga ikan segar. Paman, panggil Vira agar pamannya sadar akan kedatangannya. Vira, masuk nak masuk. Raya ada di dalam. Ucap Danu, dia selalu merasa tidak enakan pada keponakannya itu. Aku ingin menemui paman. Bukan Raya,
ada hal yang ingin aku tanyakan pada Paman. Danu menghela napas. Bagaimanapun, dia harus siap jika Fira kembali bertanya tentang ini. Tentang alasannya saat itu, mungkin Paman sudah tahu maksud kedatanganku ini. Lirih Fira setelah menduduki balai yang tersedia di teras samping rumah Danu. Kenapa Paman? Tanya Fira dengan mata berkaca. Bahkan dia enggan menatap ke arah Danu. Maafkan Paman Nak, Paman. Gak usah minta maaf ya. Memang Nak Alvin lebih cocok sama Raya. Dari segi harta dan segalanya, Raya lebih unggul dibandingkan Fira. Cetus Marni yang tidak tahu entah sejak kapan berada di samping Danu. Tadi, Marni berada di dapur. Dia sudah mendengar suara dari motor suaminya. Namun, sudah menunggu beberapa saat. Danu tidak kunjung masuk. Makanya dia mencari keberadaan Danu. Kebetulan juga, dia mendengar suara percakapan dari teras samping. Setidaknya, kamu sudah membalas semua kebaikan kami sekeluarga. Dengan mengikhlaskan Nak Alvin bersama Raya, bukankah kamu juga menyadarinya jika mereka lebih cocok dibandingkan denganmu? Marni masuklah, usir Danu. Bukannya aku benar ya? Selama ini, kita cukup banyak membantu Fira. Bahkan segala hal menjadi tanggung jawab kita. Berapa sih upah yang Asma dapat? Gak akan cukup ya, mungkin jika hanya mengharapkan Asma. Fira hanya bisa sekolah sampai bangku SD. Gak kayak sekarang, setidaknya dia bisa tamat SMA, itu pun atas bantuan kita. Lagi, Marni mengungkit jasanya. Marni, masuklah. Tekan Danu dengan suara agak tegas. Melihat ada amarah di mata suaminya, Marni buru-buru masuk ke dalam. Tetapi, dia tetap berdiri dekat jendela guna mendengar pembicaraan mereka berdua. Sebelumnya, maafkan Paman Nak. Paman pun tidak menyangka akan terjadi seperti ini. Namun, satu hal yang harus kamu ketahui, setiap jodoh itu adalah rahasia ilahi. Mungkin jodoh Raya adalah Alvin, cuma mereka bisa bersama lewat perantara, yaitu kamu. Ucap Danu, tidak memberi alasan yang jelas. Bukan itu yang ingin aku tanyakan, Paman. Aku bertanya, kenapa Paman tega? Paman tega memisahkan aku dan Bang Alvin. Paman, yang memberitahu pada mereka, kalau aku menolak lamaran dari Bang Alvin kan? Tanya Fira menahan sesak. Iya, dan aku yang paksa ayah untuk bicara begitu. Kamu tahu. Aku menyukai Bang Alvin sejak pertama kali kamu memperkenalkannya sebagai pacarmu. Aku mencintai Bang Alvin, Fira, ucap Raya. Saat Marni menguping pembicaraan Fira dan Danu, Raya keluar dari kamarnya dan melihat ibunya yang berdiri di situ. Saat dipanggil, Marni langsung memberi isyarat tentang Fira dan Danu di luar sana. Makanya, Raya bisa tahu apa yang sedang terjadi di luar sana. Tapi, kenapa harus Bang Alvin? Raya, kenapa harus Bang Alvin? Bukannya katamu, banyak lelaki di luar sana yang mengemis cintamu? Bahkan teman kampusmu yang tergila-gila padamu?
Vira, karena Bang Alvin selalu menatapmu dengan cinta Vira. Aku gak suka, sama seperti ayah dan ibuku, yang memperlakukanmu seperti anak kandung mereka sendiri. Aku gak suka, aku membencinya Vira, aku benci, teriak Raya dengan dada naik turun. Ternyata kamu gak sebaik yang kukira Raya. Bahkan kamu tega memutuskan persahabatan kita. Hanya untuk menuntaskan rasa cemburumu itu, ujar Vira, bangkit meninggalkan rumah Danu. Oh ya Paman, terima kasih karena telah peduli padaku selama ini. Bibi benar, mungkin aku hanya bisa sekolah sampai sekolah dasar, jika tanpa bantuan darimu. Dan semoga aku bisa membayar semua yang telah kalian berikan padaku dan pada ibuku. Ucap Vira membalikkan badannya. Cih, sombong sekali. Kerja di toko kelontong, berharap bisa membalas semuanya. Sinis Marni yang mendengar ucapan Vira, bahkan sekarang dia berdiri di sisi pintu. Sejak dulu, Marni memang sedikit keberatan pada kebaikan suaminya, yang dianggap berlebihan dalam mengurus Vira. Saat dia menyampaikan keberatannya, Danu selalu memberinya nasihat dan bisa dianggap ceramah oleh Marni. Ini hanya sebagian kecil dari yang abang lakukan untukku Marni. Abang bahkan berjuang di teriknya matahari untuk menyekolahkan aku sampai kuliah, bentak Danu. Di saat dulu, Marni menyuarakan keberatannya. Makanya, dia memilih diam, dan diam-diam menghasut Raya. Dengan membanding-bandingkan kasih sayang yang Danu curahkan pada Vira, juga Raya. Akhirnya, hari yang ditunggu-tunggu oleh Raya tiba. Hari ini adalah hari pernikahannya bersama dengan Alvin. Raya tampil cantik dengan baju adat yang digunakannya. Sedangkan Alvin juga terlihat menawan dengan setelan yang digunakannya. Mereka terlihat serasi dan bisa menghipnotis pandangan semua tamu. Vira memilih tetap di rumah, dia mengurung dirinya sendiri. Walau bagaimanapun, hatinya tetap sakit jika melihat pasangan yang diagung-agungkan itu bahagia. Sedangkan Asma, dia tetap memilih membantu di rumah Danu. Karena bagaimanapun, Danu sangat berjasa dalam hidupnya dan tentunya juga Vira. Tetapi, dia tetap tidak memaksa Vira untuk menghadiri acara tersebut. Suara dentingan musik mendukung melancarkan acara tersebut. Tetapi, bagi Vira, bunyi tersebut bagai nyanyian lagu kematian. Bangkit Vira, kamu bisa, kamu harus tunjukkan pada mereka kalau kamu bisa. Isak Vira menyemangati diri sendiri. Ya, aku harus tunjukkan pada mereka. Kalau aku bisa melupakan pengkhianatan yang mereka lakukan, aku harus bisa. Ucap Vira menghapus jejak air matanya. Vira langsung memutuskan untuk mandi dan bersiap menghadiri acara tersebut. Setelah mandi, Vira memilih baju terbaik menurutnya dan juga memoles natural wajahnya. Setelah dirasa sempurna, Vira langsung berjalan ke arah rumah Raya. Kedatangan Vira tentu saja mencuri pandangan semua orang. Terutama, mereka-mereka yang selama ini penasaran akan cerita yang sebenarnya. Karena saat mereka bertanya pada Asma, Asma selalu bungkam. Bahkan tidak segan meninggalkan orang yang bertanya tersebut.
Alvin langsung terpana pada Vira yang memakai gaun berwarna maron tersebut. Di matanya, Vira terlihat lebih bersinar daripada wanita yang berada di sampingnya. Raya yang menyadari tatapan Alvin tertuju pada Vira langsung menggandeng lengan Alvin. "Akulah istrimu Bang Alvin, bukan Vira," bisik Raya sambil tersenyum pada tamu yang sedang bisik-bisik. "Selamat ya," ucap Vira menyalami kedua pengantin. Kemudian turun, ikut membantu keberlangsungan acara. Dan sepanjang acara tersebut, Alvin tetap fokus pada Vira. Dan itu berhasil membuat amarah Raya semakin memuncak. "Jangan terus-terusan melihat Vira Bang. Orang-orang sedang menertawakanmu," gumam Raya, langsung membuat Alvin mengalihkan pandangannya. Sedangkan Vira, yang merasa terus-terusan ditatap oleh Alvin, tersenyum puas. Dia sangat bangga pada dirinya sendiri. Setidaknya dia bisa membalas sedikit sakit hatinya. Asma sibuk di belakang, langsung dicari oleh Marni. Dia malah menyuruh Asma untuk segera membawa pulang Vira. Karena kedatangan Vira, langsung membuat acara menjadi kacau. Sebab sejak kedatangan Vira, Raya langsung cemberut. Karena Alvin terus-menerus melihat ke arah Vira, Asma tentu saja terkejut mendengar perintah Marni. Apalagi Marni berkata dengan judesnya. Padahal di sekeliling mereka ada beberapa tetangga lainnya yang ikut memasak dan mencuci piring. Bersambung.